Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai Microsoft Office Excel 2007. Untuk materi lebih lengkapnya, Bapak sudah kirimkan file PDF-nya. Nah, di video ini tuh penjelasan dari menu yang ada di PDF supaya kalian tuh punya visualisasi atau gambarannya Excel tuh kayak gimana sih. Jadi dengan adanya materi, buku bahan bacaan yang bisa kalian baca, dan kalian bisa juga menonton secara langsung bagaimana mungkin proses pengoperasian aplikasinya. Nah, ini ada bagian-bagian dari Microsoft Excel, ada formula bar, ada di sini sebutnya cell, worksheet untuk kita mengedit-edit nanti lembar kerjanya. Nah, ini ada tab menu home yang kita akan banyak memakai di menu tab home ini. Lalu dari insert, ada table, illustration, chart, dan lain-lainnya. Di page layout ada theme, page setup, dan lain-lain. Nah, kita lebih fokus ke home. Ya, pertama kita coba ketikkan dulu something. Untuk mengubah jenis sel, misalkan kalian sudah mengetik ketik misalnya kayak jenis kelamin, lalu kalian mau mengubah, itu tinggal kalian klik dua kali secara cepat di selnya, maka dia akan mengubah. Kalau kalian cuma klik sekali lalu kalian ubah, dia akan kehapus semua dan menggantikan dengan teks yang baru. Nah, kita sesuaikan lebar dari biar tulisannya tidak tertutup. Oke, lalu selanjutnya, nah fungsi cut, copy, dan paste yang ada di tab menu clipboard. Nah, ketika kita pencet menu cut, nah dia maka akan ada sebuah garis putus-putus di sini. Nah, garis putus-putus itu menandakan bahwa sel tersebut telah diseleksi untuk di copy atau di cut. Paste, maka dia akan pindah. Kita cut lagi, kita paste. Nah, oke. Nah, di copy pun sama. Misal kita copy, paste, nah dia tanggal lahirnya akan berpindah. Oke. Nah, selanjutnya kita mengatur. Kita bisa tebalkan, kita bisa ganti jenis fontnya sesuai dengan kreativitas kalian, mengganti ukuran font juga. Lalu kita menambahkan border ini, kita menambahkan garis tepi seperti kita membuat table. Nah, kita bisa warnai di fill color atau font color, kita ubah warna font colornya. Nah, lalu ini ada increase, dia untuk menaikkan font secara cepat, increase dan decrease. Increase untuk menaikkan, decrease untuk menurunkan font size. Nah, kita bisa tebalkan, kita bisa merge and center. Merge and center ini gunanya untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu bagian. Nah, untuk mengatur mungkin letak teks yang ada di sel setelah kita merge and center, bisa ada di menu adjustment sini. Iya. Oke, Angela bisa kita atur. Nah, di sini agak tertutup oleh watermark dari SD Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Nah, kita bisa atur orientasinya di sini. Tingkat kemiringannya berapa derajat? Di sini Bapak setel 45 derajat. Jika sudah, kita klik OK. Ya. Nah, setelah begini, kita mungkin bisa selanjutnya adalah menu dari web text. Nah, fungsi web text ini adalah untuk membuat teksnya ini
yang ada dalam satu sel itu dia akan membuat paragraf baru atau spasi ketika memang teksnya itu sudah mentok di tepi ujung sel yang misalnya kayak yang tadi jenis kelamin. Oke. Di sini kita coba mengatur. Di sini ada beberapa tipe, ada general number, currency, dan accounting. Ya. Jika Bapak menjelaskannya terlalu cepat, mungkin nanti bisa kalian komentar untuk kedepannya Bapak mungkin menjelaskannya lebih lambat kalau dirasa terlalu cepat ya. Nah, oke. Selanjutnya bisa kita klik number. Nah, dia otomatis akan menampilkan sebuah 0 02 di belakang titik. Nah, dia di general, yang satu lagi number. Nah, kalau kita ubah number dia akan dari 02. Nah, untuk mengubah atau menghilangkan nolnya ini kita akan bisa klik yang ada di sini. Nah, oke. Nah, ini tanda koma ini untuk format accounting. Oke, kita ubah number dulu. Ubah accounting, kemudian satu accounting. Nah, dia tanda biasanya default dari Office itu biasa tanda dolar. Kita bisa ubah di accounting format. Kita cari yang Rp Indonesian Rupiah. Kalian scroll saja ke bawah, kalian cari Rp Indonesian Rupiah. Ya, ini kita klik, lalu klik OK. Maka dia formatnya akan mengikuti. Ini pun sama. Nah, edit. Kita bisa isi dengan date. Untuk formatnya bisa kita panjangkan. Nah, seperti ini jika formatnya sudah dipanjangkan. Lalu kita bisa coba lagi yang scientific. Ini biasa untuk perhitungan science kalkulator. Nah, 100 bentuk saintifiknya seperti ini. Nah, kenapa Excel bisa membaca seperti ini? Karena Excel adalah memang program yang khusus untuk spreadsheet untuk pengolah angka. Nah, kalau untuk fraction 12/3 dia akan mendapatkan hasil 4. Nah, kalau ketika kita ketik di tipe numbernya itu dia general, maka dia nggak akan berubah apa-apa. Tapi kalau kita kita ubah kembali menjadi fraction, kita coba misalnya 14/5. Nah, ini adalah bentuk pecahan campurannya. Nah, yang di formula bar itu bentuk pecahan desimal. Cara cepat mungkin ketika kalian memiliki soal matematika, Excel mungkin salah satu jalan keluar. Tapi jangan terlalu sering juga, nanti kalian nggak tahu caranya, nanti malah bahaya juga nanti untuk ujian nasionalnya kalian. Nah, kalau presentasi dia akan otomatis menampilkan presentasi sendiri. Oke. Nah, di sini juga kita cari Rp Indonesian Rupiah. Oke. Nah, tampilan seperti ini. Selanjutnya conditional formatting. Di sini conditional formatting itu berarti kita mengkondisionalkan sebuah sel atau data yang ada di Microsoft Excel kita. Misalnya kita mengkondisikan jika nilai kurang dari 100 maka sel akan berwarna merah, atau jikalau data lebih dari 100 maka dia akan berwarna hijau, jikalau kurang dari 100 dia akan berwarna merah. Jadi seperti itu. Ini bisa kita definisikan logikanya. Nah, ketika dia di angka 100 dia akan berwarna hijau, kurang dari 200 dia akan berwarna hijau. Nah, untuk auto sum dia penjumlahan otomatis. Seperti itu. Ya. Nah, ketika memang sudah, kita bisa atur kembali.
Oke, kita save, beri nama di direktori penyimpanan yang kalian inginkan, misalnya tab ribbon. Jika sudah, klik save. Ya. Nah, jika sudah, oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.